Ini adalah Taman Budaya Yogyakarta, tempat art jok bermula, yang selalu berubah wujud pada setiap penyelenggaraannya. Art jok ini bukan hanya pameran, tapi juga ada banyak hal yang kita nggak tahu ini sebetulnya apa. Wacana pasar, keduanya mencoba dipertemukan. Malam pembukaan aja kalau nggak salah 12.000 orang ya. Cermin kondisi kontemporer seni rupa anak muda sekarang ini. This is contemporary, man. This is contemporary. Seems to me that art is really a living thing in Jogja. Seni dan Jogja, dua hal yang selalu lekat. Dan art jok adalah salah satu wujud konkret dari dua kata itu. Art jok diinisiasi oleh Heri Pemak, seniman dan manajer seni. Bersama Bambang Toko, seorang dosen, kurator, dan seniman. Art jok bermula dari Jogja Art Fair yang diselenggarakan pada tahun 2008 sampai 2009. Pada tahun 2010, Jogja Art Fair berubah nama menjadi Art Jok. Dasarnya jelas bahwa kita butuh ruang dan kita harus ciptakan sendiri. Kondisinya pada waktu itu adalah pameran ini banyak didominasi oleh seniman senior. Belum banyak ruang pamer yang bisa menampung seniman muda. Kalau spiritnya memang kemudian bagaimana membuat pameran besar yang terorganisir dengan baik. Supaya seniman yang katanya adalah makhluk intelektual gitu, tidak hanya sekedar dilihat sebagai seniman yang hanya berbaju nyentrik, wirawiri gitu, tapi tetap akan punya peran di masyarakat dengan karya seninya. Hingga saat ini telah memamerkan ribuan karya seni yang dinikmati oleh pengunjung, tidak hanya didominasi oleh publik seni, namun juga publik pada umumnya. Mulai dari anak-anak, muda-mudi, hingga menjadi agenda piknik keluarga. Art jok tidak hanya menggelar pameran seni rupa, tetapi juga menampilkan seni pertunjukan, musik, film, dan tari kontemporer. Bicara soal art jok itu pertama anak muda. Dan aku juga mempertimbangkan itu ketika kemudian ditawari untuk main di art jok adalah aku paling nggak bisa juga mengikat anak muda yang datang. Ngomongin Pargo gitu dengan art jok itu jadi titik temu yang oke juga ya. Aku cuma ngetes aja sebenarnya, ternyata itu berhasil. I think art jok is quite interesting structure. It is not just an art fair, but it's not like a biennial. It's a kind of proposing a new idea for art event. Kepala yang berukuran gigantik, tumpukan bola mata super besar, rajutan warna-warni menyerupai biota laut, lorong-lorong dari bambu, mesin pesawat, kaleng drum bekas, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau anak art school ya kemudian referensi ya. Apa sih yang keren sekarang kayak gitu? Apa yang dikata keren tahun ini, kita juga bisa ngeliat apa yang akan jadi gede nanti, what's cooking, what's upcoming gitu. People who want to understand what is happening in contemporary art in Indonesia, I think Art Jok is really a good starting point to discover, to learn. Program seperti Curatorial Tour, Meet the Artist, Workshop, Jogja Art Week, dan Art Care adalah upaya Art Jok membuka ruang bagi masyarakat luas untuk ikut merayakan dan bersolidaritas melalui peristiwa seni. Pada setiap penyelenggaraannya, Art Jok berkomitmen untuk menggaungkan gagasan kesetaraan dan inklusivitas dalam sekali tarikan nafas. Bisa jadi mereka nggak tahu loh ini karyanya Tuli atau bukan. Mereka nggak tahu loh ini karyanya Daksa atau bukan. Tapi mereka tetap asik ngobrolin art jok tanpa mereka tahu itu karyanya difabel atau non-difabel. Anak-anak muda mau dan willing untuk membayar harga segitu untuk masuk lihat art jok. Experience-nya beda sih, jadi tuh ada instalasi yang boleh dimainin dari huruf A, B, C, D, E, terus tuh kalau disusun bisa jadi orang gitu, itu seru sih. Kita semua, para pengunjungnya merasa terlibat gitu dalam seni atau dalam art jok itu sendiri ya, walaupun kita mungkin tidak memahami ya apa itu seni. Tapi setidaknya kita merasa dilibatkan gitu. Art jok dikunjungi puluhan ribu orang setiap tahunnya.
Meski berlokasi di Yogyakarta, pengunjung Art Jok tidak hanya didominasi oleh orang-orang lokal Yogya. Para wisatawan dari berbagai macam daerah menjadikan Art Jok sebagai salah satu tujuan wisata seni. Pada perkembangannya, Art Jok itu kemudian tidak hanya sekedar art fair atau pasar seni, tetapi menjadi seperti festival. Artinya adalah Art Jok sebagai ruang diplomasi budaya atau bahkan sebagai agen kebudayaan Jogja. Pas momen Art Jok pasti meningkat. Tukang figuran nggak cuma di tempat saya yang sama-sama walahan kalau pas momen-momen Art Jok itu. Karena rentetan momen Art Jok itu banyak. Mungkin bisa 20 lebih pameran, rumah aja disulap jadi tempat pamer. Kayak lebaran seni rupa. Jadi sekarang cita-citanya konduktor apa seniman? Seniman kok. Itu sudah jadi pilihan saya sebenarnya menjadi seniman. Seniman tapi pengacara. Dalam perjalanannya, Art Jok tidak hanya digawangi oleh seluruh penyelenggara yang selama ini telah bekerja keras di balik layar. Sampai hari ini kita bicara infrastruktur juga belum. Mungkin menuju ya, benar-benar bisa mengakomodasi kegelisahan kami sebagai seorang seniman. Walaupun sampai hari ini belum terjawab, kita masih memperjuangkan itu. Art Jok juga berupaya untuk terus membuka diri terhadap berbagai kerjasama dan kolaborasi. Seraya menumbuhkan dan merawat jejaring antar seniman, pasar, pemangku kebijakan, dan publik.